Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, masih dalam topik bagaimana tindakan yang benar saat hidup kita dihimpit oleh masalah. Video ini adalah video yang ketiga yang membahas topik ini. Sebelum kita akan masuk membahas topik ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan terus belajar firman-Mu. Bagaimana kami bertindak benar saat masalah dan persoalan menghimpit kehidupan kami. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Terangi hati kami melalui firman-Mu untuk kami mengerti bagaimana kami harus bertindak saat masalah, persoalan menghimpit kehidupan kami. Berkaryalah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, masih dalam teks firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Di mana di dalam video yang pertama dan kedua kita sudah belajar bagaimana firman Allah mencatat di ayat yang ke-6, Daud sangat terjepit. Di waktu itu Daud menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Masalah demi masalah, masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Di mana pada awalnya masalah yang dihadapi adalah Saul berusaha berkali-kali untuk membunuh dia, sehingga akhirnya dia lari ke Filistin. Orang Filistin juga setelah dia meniti karir di sana, orang Filistin memecat dia, lalu kemudian akhirnya dia pulang ke kampungnya di Ziklag, dan di sana akhirnya dia sampai di kampung itu sudah dibakar, istri dan anak-anaknya serta istri dan anak-anak dari pasukannya sudah ditawan. Belum selesai juga itu, akhirnya pasukannya juga berusaha untuk melempari dia, ingin melempari dia dan membunuh dia karena mereka merasa Daudlah yang bersalah atas semua ini yang terjadi. Dan dalam keadaan yang terjepit itu, kita sudah belajar di video yang pertama, bagaimana dalam keadaan terjepit itu langkah yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh Daud adalah dia perkuat imannya. Sudahkah saudara melakukan langkah-langkah memperkuat iman saat masalah menghimpit hidup saudara? Mungkin saat ini masalah menghimpit saudara. Masalah demi masalah menghimpit hidupmu. Adakah langkah-langkah memperkuat iman yang sudah saudara kerjakan? Lalu tindakan kedua yang dilakukan oleh Daud itu ada di ayat yang ke-8, di mana mulai ayat 7 dia datang kepada Tuhan, dia menghadap kepada Tuhan, dan ayat ke-8 dia bertanya kepada Tuhan. Jadi dalam masalah yang menghimpit hidupnya, tindakan kedua yang dia kerjakan adalah dia menghadap kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Sudahkah saudara mengerjakan tindakan mendekatkan diri kepada Tuhan dan kemudian mencari kehendak Tuhan, bertanya kepada Tuhan atas masalah yang mungkin saat ini menghimpit saudara? Dan saat ini kita akan belajar tindakan yang ketiga yang dilakukan oleh Daud saat masalah demi masalah, persoalan demi persoalan menghimpit kehidupannya. Bagaimana dia menghadapinya sehingga pada akhirnya dia menang menghadapi itu semua dan mengubah masalah itu menjadi mukjizat. Hal ketiga yang dia kerjakan adalah di mana di video yang sebelumnya, di video yang kedua, dia datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, dan kemudian mulai bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu, dan akan dapatkah mereka kususul? Itu yang dilakukan Daud sebagai tindakan kedua, dan kemudian dijawab oleh Tuhan, dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi Tuhan menjawab. Saat Tuhan menjawab, susullah, karena engkau akan dapat menyusul mereka.
kejarlah, karena engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kemudian, apa yang dikerjakan Daud inilah sebagai tindakan ketiga. Saat hidupnya dihimpit oleh masalah, tindakan ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah ayat yang ke-9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Basor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Oke. Jadi hal ketiga yang dilakukan oleh Daud di sini adalah ketika dia mendengar jawaban Tuhan, ketika dia akhirnya mendapat jawaban Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, bahwa dia harus mengejar mereka, gerombolan Amalek itu yang sudah menawan istri dan anak-anaknya. Ketika dia dengar jawaban Tuhan, maka tindakan ketiga yang dia kerjakan adalah, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi dia pergi, dia lakukan, dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saat saudara bertanya kepada Tuhan, saat saya dan saudara bertanya dan mencari kehendak Tuhan dalam masalah, dalam persoalan yang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberi petunjuk, menjawab kita yang bertanya kepada dia dengan caranya sendiri. Tuhan akan memberi cara yang berbeda-beda. Tuhan akan melakukan cara yang berbeda-beda kepada kita dalam dia memberi petunjuknya atas masalah yang kita alami ketika kita bertanya kepada dia. Jadi dengan caranya sendiri dia akan menjawab kita. Dengan caranya sendiri dia akan memberi petunjuk sehingga kita mengerti kehendaknya. Dan saat kita mengerti kehendaknya sama seperti Daud, maka hal yang harus kita kerjakan adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan waktu Daud mengerti kehendak Tuhan, mendapat jawaban dari Tuhan, sehingga akhirnya pergilah Daud beserta dengan ke-600 orang itu. Dan saudara, ketika dia bawa ke-600 pasukannya itu untuk mengejar orang Amalek, tapi akhirnya di tengah jalan, ayat 10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Yordan berhenti di sana. Jadi dia kejar orang Amalek itu dengan pasukannya sejumlah 600 orang, tapi di tengah jalan 200 orang kecapekan, sehingga akhirnya mereka berhenti di sana dan akhirnya dikejarlah dengan pasukan sebesar 400 orang. Saudara, orang Amalek itu, bangsa Amalek itu adalah bangsa yang besar. Musuh yang dihadapi adalah bangsa yang besar, bangsa Amalek. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17, saya akan jelaskan kepada saudara. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Lihat, tidak ada seorang pun daripada mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Jadi saking besarnya orang Amalek itu, saat Daud mengejar orang Amalek beserta dengan ke-400 pasukannya, firman Allah mencatat Daud akhirnya mengalahkan mereka dan gak ada yang bebas kecuali 400. Jadi 400 itu dianggap bagian kecil dari keseluruhan orang Amalek yang dikalahkan oleh Daud. Hal yang saya ingin kita renungkan di sini adalah ketika Tuhan berkata kejarlah, Daud tahu bahwa yang dia kejar ini adalah bangsa yang besar, musuh yang besar. Saking besarnya saat Daud mengalahkan, tidak ada yang bebas kecuali 400. Jadi 400 itu adalah bagian kecil dari musuh yang besar ini, bangsa yang besar ini. Artinya saat Tuhan berkata kepada Daud, kejarlah, ada hal yang tidak masuk logika secara manusia di sana. Di mana Daud hanya punya 600 pasukan. Dan dari ke-600 itu 200 kelelahan sehingga harus tinggal dan tidak ikut berperang. Dan dengan 400 pasukan ini dia harus kejar musuh yang begitu besar. Ada hal yang tidak masuk akal di sana. Daud adalah panglima tentara yang tahu hitung-hitungan untuk berperang,
yang tahu strategi untuk berperang. Dan sangat tidak masuk akal musuh yang besar itu dihadapi dengan pasukan yang kecil hanya 400 orang. Satu bangsa yang besar dihadapi dengan hanya pasukan 400 orang. Tapi hal yang saya ingin kita belajar di sini adalah bahwa saat dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar? Dapatkah mereka kususul? Tuhan dengan jelas berkata bahwa kamu harus mengejar mereka. Karena kamu akan dapat menyusul mereka, bahkan akan lihat Tuhan sudah berjanji menyusul mereka dan akan melepaskan tawanan. Jadi janji Tuhan bahwa Daud akan melepaskan tawanan bersama dengan pasukannya yang kecil itu. Jadi sudah ada janji Tuhan demikian sebelumnya, sehingga sekalipun pasukannya kecil ada 600 orang, 200 kelelahan, tinggal 400 orang. Dengan 400 ini, Daud mengimani janji Tuhan bahwa dia akan bisa menyusul mereka. Dan bukan hanya menyusul mereka, bahwa dia akan mengalahkan mereka. Dan ketika dilakukan oleh Daud, sekali lagi saya baca ayat 17. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Dan tidak ada seorang pun daripada mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Lihat saudara, bahwa petunjuk Tuhan itu tidak pernah salah. Kehendak Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika kita tahu kehendak Tuhan dan kita lakukan, Tuhan tidak akan salah memberi petunjuk. Saat Tuhan memberi petunjuk kepada Daud untuk mengejar bahwa dia akan bisa mengalahkan mereka, dan akhirnya Daud melakukan benar. Petunjuk Tuhan tidak salah. Sekalipun bangsa yang besar dihadapi dengan pasukan yang kecil, akhirnya mereka bisa dikalahkan. Akhirnya bangsa Amalek bisa dihancurkan. Daud dengan pasukan yang kecil itu akhirnya menang mutlak. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan yang sudah berkata, Tuhan yang sudah berkehendak, dan Tuhan ikut berperang tentunya di sana. Karena tidak masuk akal dengan pasukan kecil mengalahkan bangsa yang besar. Tapi karena Tuhan hadir, bekerja untuk menyatakan kehendaknya saat umatnya, saat Daud melakukan kehendaknya, kemenangan terjadi karena Tuhan ikut berperang. Dan akhirnya Daud melepaskan, ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Jadi semua yang dirampas itu akhirnya dibawa kembali. Lihat saudara, ketika seorang anak Tuhan bertindak dengan benar saat masalah menjepit dia lakukan kehendak Tuhan, dia kerjakan perintah Tuhan, akhirnya masalah itu berubah, masalah itu terselesaikan. Dan bukan hanya masalah itu terselesaikan, ayat 20, lihat, Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Jadi bukan hanya apa yang dirampas oleh orang Amalek yang dikembalikan oleh Daud, tapi kemudian ada jarahan sebagai tambahan, sebagai plusnya yang akhirnya dijarah oleh Daud dari orang Amalek. Artinya apa? Saat anak-anak Tuhan dihimpit oleh masalah, namun mereka bertindak benar, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, bekerja sesuai dengan firman Tuhan, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yakinlah masalah itu akan selesai. Masalah itu akan selesai. Mungkin saat ini saudara sedang dihimpit oleh masalah. Ada berbagai masalah yang menghimpit kehidupan saudara. Terus cari kehendak Tuhan, dan saat Tuhan memberi petunjuk bagi saudara, lakukan kehendak Tuhan. Mungkin ada yang tidak masuk akal bagi kita saudara secara logika manusia. Tapi kalau saudara sudah diyakinkan di hati saudara bahwa itu kehendak Tuhan, itu rencana Tuhan, kerjakan itu dalam hidup saudara. Dan tahukah saudara bahwa kalau Tuhan yang bekerja dengan pasukan kecil, bangsa yang Amalek yang besar bisa dikalahkan.
dengan kehendak Tuhan, dengan Tuhan ikut bekerja di sana. Karena kita melakukan apa yang Dia kehendaki, sehingga Dia ikut bekerja dalam kita menghadapi masalah kita. Masalah itu sekalipun sepertinya bagaikan masalah yang besar, yang saling menghimpit kita saat ini, Allah bisa mengubahnya semuanya. Jadi saat hidup saudara dihimpit oleh masalah, jangan salah bertindak. Saat masalah datang bertubi-tubi, masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang lain ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Sehingga akhirnya saudara merasa terjepit betul, sama seperti Daud di ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Dan mungkin saat ini saudara juga merasa hidupmu sangat terjepit oleh masalah. Jangan salah bertindak. Bertindaklah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Di mana di sini dari video pertama, video kedua, dan video ketiga ini kita sudah belajar. Tindakan yang dikerjakan oleh Daud saat hidupnya dihimpit oleh masalah adalah, yang pertama, ayat yang ke-6 bagian terakhir, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan tindakan kedua, ayat 7 dan 8, Daud menghadap Tuhan dan mulai bertanya apa kehendak Tuhan. Dan kemudian ayat yang ke-9, saat Daud memahami kehendak Tuhan, dia lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saat hidupmu dihimpit oleh masalah, jangan salah bertindak. Kuatkan iman saudara kepada Tuhan. Saat hidup kita dihimpit oleh masalah, jangan salah bertindak. Kuatkan iman kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat hidup kita dihimpit oleh masalah, jangan malah menjauhkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan dan cari kehendaknya. Apa yang Dia kehendaki saat kita menghadapi, saat kita dihimpit oleh masalah, saat kita menghadapi persoalan ini. Dan kemudian saat masalah menghimpit, saudara cari kehendak Tuhan, Dia akan beri petunjuk kepada saudara. Maka hal ketiga yang harus kita lakukan adalah kerjakan, lakukan, hidupi, laksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa petunjuk yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Dengan melakukan itu, dengan bertindak benar saat hidup kita dihimpit oleh masalah, saya percaya masalah yang sedang menghimpit saudara hari ini akan berubah menjadi mujizat. Maju terus, melangkah terus, bertindak benar saat masalah demi masalah menghimpit saudara. Mujizat sedang menanti di depan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, di video ini kembali kami sudah belajar tindakan ketiga yang dikerjakan oleh Daud saat masalah menghimpit kehidupannya adalah dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia melakukan petunjuk yang Tuhan sudah beri bagi dia. Ajari kami dalam kehidupan kami bertindak benar saat kami menghadapi masalah. Ajari kami memperkuat iman kami. Ajari kami Tuhan untuk datang kepadamu dan mencari kehendak-Mu. Dan ajari kami bertindak benar dengan melakukan apa yang Engkau rencanakan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang dihimpit oleh masalah. Tuntun anak-anak-Mu untuk bertindak benar dalam kehidupan mereka, untuk tetap kuat dalam iman, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan, dan untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sesuai firman-Mu dalam hidup mereka. Ajari kami melakukan ketiga tindakan ini dalam hidup kami, dan kami akan melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan terjadi di hadapan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.